Shalom, para kaum ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya kita boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Dan firman Tuhan itu akan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan membuka dalam doa terlebih dahulu, sehingga saya percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan kalau kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam kebaktian kaum ibu ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Karena kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kaum ibu, terutama juga kaum ibu dari jemaat GPPS Sawahan, dan juga mungkin ada jemaat lain yang mendengarkan khotbah ini. Saya ingin membawakan satu tema, yaitu menjadi seorang pemenang. Sekali lagi, tema yang akan saya ambil adalah menjadi seorang pemenang. Nah, kaum ibu jemaat Sawahan, hidup itu seperti sebuah pertandingan, kata Rasul Paulus, di mana setiap orang percaya itu seperti atlet yang bertanding. Tentu setiap atlet yang bertanding ingin mendapatkan hadiah, ya, akan berupaya semaksimal mungkin supaya bisa mendapatkan hadiah. Dan untuk mendapatkan hadiah tidak bisa didapatkan begitu saja. Diperlukan suatu usaha untuk menjadi seorang pemenang. Karena hanya seorang pemenang yang bisa memperoleh hadiah. Puji nama Tuhan, kalau Roma pasal 8 ayat 37, di situ dikatakan bahwa status kita itu bukan saja sebagai pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-37, dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi jelas dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Atau dengan kata lain, kita lebih dari pemenang. Itu sudah status yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya. Jadi itu sebabnya kita punya keyakinan bahwa kita akan menjadi seorang pemenang. Nah, dikatakan tadi diperlukan upaya, diperlukan usaha untuk menjadi seorang pemenang. Bagaimana prinsip-prinsip untuk menjadi seorang pemenang itu diberikan dengan jelas di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, prinsip-prinsip menjadi seorang pemenang diberikan di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mari kita akan membaca ayat-ayat ini. Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14, paling tidak ada 3 prinsip bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang. Nah, prinsip yang pertama terdapat di dalam ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, itu memberikan suatu prinsip supaya menjadi seorang pemenang tidak cepat merasa puas. Sekali lagi, tidak cepat merasa puas atau tidak cepat berpuas diri. Karena dikatakan di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh semuanya itu, bukan seolah-olah aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Jadi jelas di sini Rasul Paulus tidak berpuas diri dengan prestasi yang sudah diraihnya. Tetapi Rasul Paulus di sini terus-menerus mengejarnya untuk meningkatkan prestasi. Kata terus-menerus mengejarnya untuk meningkatkan prestasi itu adalah merupakan suatu sikap di mana Rasul Paulus tidak cepat berpuas diri. Setiap orang yang merasa berpuas diri dengan prestasi yang sudah diraihnya, maka orang itu akan stagnan. Orang itu akan tidak maju. Prestasinya akan berhenti kalau dia sudah berpuas diri dengan prestasi yang diraihnya. Tetapi Rasul Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah menjadi sempurna. Aku terus mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, berarti dia ingin meningkatkan lebih lagi. Bukan merasa berpuas diri, bukan merasa dia sudah sempurna, tidak. Tapi dia terus mengejar. Supaya siapa tahu dikatakan di sini dia akan menangkapnya lagi suatu prestasi yang lebih baik. Jadi para kaum ibu ingat, untuk menjadi seorang pemenang tidak cepat merasa puas, tidak cepat berpuas diri. Itu rahasia pertama. Kemudian rahasia yang kedua itu terdapat di dalam ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Perhatikan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi saudara sekalian, ini adalah prinsip kedua bagaimana menjadi seorang pemenang, yaitu tidak bergantung pada masa lalu. Karena kalau orang bergantung pada masa lalu, maka dia tidak akan bisa maju. Ya, jadi artinya memang kita punya masa lalu, tapi masa lalu tidak bisa mengubah masa kini dan masa depan. Masa lalu sudah terjadi dan tidak bisa diulang kembali. Jadi janganlah kita meratapi masa lalu, karena itu sudah terjadi, tidak mungkin kita kembali ke masa lalu. Tidak mungkin kita mengulangi masa lalu. Jadi ingat, jangan bergantung kepada masa lalu, karena itu sudah berlalu. Sehingga Rasul Paulus katakan, melupakan apa yang telah di belakangku. Ya. Namun sekalipun masa lalu tidak bisa mengubah masa kini dan masa depan, tapi kita bisa mengambil hikmah
untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Jadi cuma hikmah yang bisa kita petik. Kita supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Jadi masa lalu hanya sebagai pembelajaran supaya masa kini dan masa depan menjadi lebih baik. Tetapi kita tidak menggantungkan nasib dan hidup kita pada masa lalu. Itu sudah berlalu. Tapi kita hanya bisa mengambil hikmah supaya kita tidak mengulangi kesalahan, supaya itu menjadi suatu pembelajaran. Nah, yang perlu juga diingat bahwa kita tidak boleh menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang merugikan kita. Mungkin pada masa lalu kita sudah dirugikan oleh beberapa orang, tetapi kita tidak boleh menjadikan masa lalu ini untuk membalas dendam, ya. Jadi prinsip firman Tuhan adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu bagaimana peristiwa Yusuf yang sudah dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak, dan akhirnya Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf dan masa depan Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dan ketika terjadi kelaparan di daerah saudara-saudaranya dan bapaknya Yakub, dan mereka datang ke Mesir untuk meminta makanan, dan mereka menemui Yusuf. Yusuf tahu ini adalah saudara-saudaranya. Tetapi yang sangat luar biasa, Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Dia membalas segala kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya dengan kebaikan. Dia memelihara saudara-saudaranya dari rasa kelaparan. Bahkan dikatakan bahwa Yusuf itu memelihara bangsa Israel, sehingga dia bisa dengan kedudukannya sebagai raja muda di Mesir, bangsa Israel boleh terpelihara dari bahaya kelaparan. Di dalam Roma pasal yang ke-12, jadi Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-21 sangat jelas dikatakan di sini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi masa lalu tidak boleh dijadikan alasan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, yang telah merugikan kita. Berbuatlah kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, dan lepaskanlah pengampunan. Kita berpikir ke masa depan, di mana Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang melepaskan pengampunan, yang punya kasih seperti kasih Yesus, kasih yang mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi supaya kita bisa menjadi seorang pemenang, mari kita melupakan apa yang telah di belakang kita. Melupakan masa lalu kita. Kita berpijak pada masa kini untuk memperbaiki masa depan, ya, untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, itu adalah cara kedua bagaimana menjadi seorang pemenang. Nah, kita akan masuk ke cara yang ketiga. Prinsip yang ketiga untuk menjadi seorang pemenang adalah fokus kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Sekali lagi, fokus kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, kita bisa membaca itu di dalam ayat yang ke-13 bagian B sampai ayat yang ke-14a dikatakan di sini. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi dikatakan di sini mengarahkan diri
kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi saya singkat saja, fokus kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, tujuan di sini adalah garis akhir, garis finish yang menjadi penentu kemenangan. Setiap orang yang tidak mencapai tujuan, yaitu tidak mencapai garis akhir, tidak mencapai garis finish, tidak akan bisa menjadi seorang pemenang. Jadi tujuan di sini adalah mencapai garis akhir, ya mencapai garis finish yang akan menentukan kemenangan kita. Jadi kemenangan itu ditentukan pada akhir pertandingan, bukan pada awal pertandingan. Jadi awal tidak menentukan, tetapi akhir yang menentukan. Jadi kalau awal kita kalah, tertinggal jauh dari pelari-pelari yang lain, tetapi pada saat akhir mendekati garis finish, kita bisa melampaui mereka semuanya, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi akhirlah yang akan menentukan, bukan awal yang menentukan. Jadi kita untuk bisa menjadi pemenang, kita harus menyelesaikan pertandingan hingga mencapai garis akhir, hingga mencapai garis finish. Sebetulnya ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di situ dengan jelas dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, di sini ada prinsip-prinsip untuk menjadi seorang pemenang yang senada dengan Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13b sampai 14 tadi. Dikatakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi untuk menjadi seorang pemenang, harus mengakhiri pertandingan, harus menyelesaikan pertandingan. Kemudian yang kedua dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Untuk menjadi seorang pemenang harus mencapai garis akhir atau garis finish. Kemudian ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Setiap pemenang akan menerima hadiah. Di sini digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai mahkota kebenaran, sebagai hadiah bagi orang yang telah mengakhiri atau menyelesaikan pertandingan, bagi orang yang sudah mencapai garis akhir, dan disitulah maka mahkota kebenaran ini disediakan bagi orang-orang ini. Nah, kaum ibu jemaat GPIB Sawahan, kita sudah mempelajari bagaimana prinsip menjadi seorang pemenang, yaitu yang pertama, tidak cepat merasa puas atau tidak cepat berpuas diri. Kemudian yang kedua, melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan masa lalu, karena masa lalu itu tidak mungkin terulang kembali. Kita tidak mungkin kembali kepada masa lalu atau mengulang masa lalu. Jadi hanya kita bisa mengambil hikmahnya saja, ya, supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu untuk memperbaiki sehingga masa depan dapat dicapai lebih baik. Dan yang ketiga, fokus kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, di mana kita harus menyelesaikan garis akhir, kita harus menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan di sini juga dikatakan bahwa akhir pertandinganlah yang menentukan, bukan awal pertandingan. Bertahan sampai akhir, menyelesaikan sampai akhir, dan jadilah seorang pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan ini
menjadi kekuatan bagi kaum ibu untuk bisa menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Di mana engkau sudah memberikan status bagi orang percaya, bukan saja menjadi seorang pemenang, tetapi lebih dari seorang pemenang. Dan para kaum ibu akan menjadi lebih dari seorang pemenang. Biar para kaum ibu boleh mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan masing-masing, dalam pertandingan kehidupan, supaya menjadi pemenang kehidupan dan mendapatkan hadiah mahkota daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra dan persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.